Umat Santo Gabriel Sumbersari yang saya kasihi, selamat berjumpa lagi. Kurang lebih 2 bulan tidak ada kegiatan di gereja dan kita semua ada di rumah dengan keluarga masing-masing karena pandemi ini. Pasti ada banyak hal yang terjadi. Situasi seperti ini pasti tidak mengenakan, banyak kesulitan, banyak persoalan juga yang kita hadapi. Maka pada kesempatan ini saya mengundang Ibu Marcella dari paroki kita sendiri, seorang psikolog, untuk berbincang-bincang bagaimana kiat-kiat apa dalam situasi pandemi ini boleh bisa membantu kita untuk boleh berjalan bersama keluarga, agar kita tetap semangat, tetap optimis untuk bersama-sama dengan keluarga melihat situasi ini dalam terang iman, sehingga ini menguatkan kita dan membantu kita untuk melihat, mengambil hal-hal positif, dan juga dari situasi ini kita bisa belajar banyak hal untuk ke depan bagi keluarga kita dan juga bagi gereja dan bagi bangsa kita. Sekali lagi saya mengajak umat, mari kita sama-sama melihat hal-hal positif dalam situasi ini untuk menjadi pegangan kita ke depan. Terima kasih. Oke, halo semuanya para umat Santo Gabriel, apa kabar? Kita udah lama, biasanya kita saling ketemu ya Bu ya. Iya. Kita sempat ketemu saling di gereja gitu, udah lama nih kita nggak pernah ketemu lagi di gereja. Tapi tentunya kita selalu cari cara gitu ya, supaya tetap bisa menyapa para umat semuanya gitu ya. Semoga para umat semuanya dalam kondisi sehat, keluarga sehat, anak-anak juga tetap sehat gitu ya semuanya. Dan hari ini kesempatan baik hadir bersama saya Ibu Marcella gitu ya, tokoh kondang di paroki kita nih, yang semua sudah kenal gitu ya. Di kesempatan ini beliau mau sharing, kita mau bagi-bagi gitu ya, gimana kita semua para keluarga, banyak keluarga cukup bingung ya di era COVID ini karena harus di rumah terus gitu ya. Gimana sih dampaknya buat para anak-anak ataupun buat para orang tuanya, ataupun terhadap diri kita masing-masing yang belum punya anak, yang belum berkeluarga pun efeknya apa sih dalam keadaan COVID seperti ini gitu. Nah, kesempatan ini kita mau ngobrol banyak nih soal ini gitu ya. Saya mau nyapa dulu, halo Bu Marcella, gimana kabarnya? Pagi Irwan, baik. Pagi. Mungkin bisa sapa dulu rekan-rekan umat di Gabriel. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman yang ada di Paroki Santo Gabriel. Pagi ini senang sekali saya bisa berada di sini untuk menemani Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik semua untuk berbagi tentang apa sih yang harus kita perhatikan atau apa yang menjadi perhatian dalam situasi COVID ini. Mungkin itu aja, Irwan. Oke, thank you. Oke, rekan-rekan semuanya, yang paling pertama heboh biasanya urusan soal anak-anak nih ya. Kita tahu bahwa anak-anak, katakanlah Ibu ya, usia SD ke bawah itu ya. Itu kan anak-anak tuh kan udah nggak bisa diem, biasa di sekolah gerak terus, ketemu banyak temen gitu ya. Sekarang tiba-tiba suddenly harus diem di rumah gitu ya. Dari sudut pandang Ibu sebagai psikolog nih, gimana sih buat anak-anak terutama dalam masa seperti ini? Ya, selama hampir 2 bulan ya kita ada di rumah. 2 bulan. Ya, saya banyak melihat bahwa anak-anak tuh reaksi pertamanya adalah bingung. Mereka bingung apa sih yang terjadi sebetulnya. Kemudian kenapa kok harus di rumah terus gitu, seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa penjelasan yang diberikan oleh orang tua tentunya sangatlah merupakan hal yang sangat penting gitu bagi anak-anak untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, yang jelas. Nah, selama ini anak-anak ada di rumah bersama orang tua, bersama keluarga-keluarga yang lain juga, anggota keluarga yang lain juga,
Nah, di sini orang tua merupakan role model untuk seorang anak. Ya. Jadi ketika anak bersama dengan orang tua, tentunya orang tua harus memberikan penjelasan kenapa sih kok kita harus berada di rumah terus, kenapa sih situasi ini harus kita alami. Kemudian mungkin anak juga bingung kenapa kok tiba-tiba saya tidak boleh pergi ke sekolah, kemudian juga nggak boleh ketemu teman, nggak boleh ketemu teman, nggak ada guru, belajar harus di rumah, kemudian juga belajar didampingi oleh papa dan mama, dan tentunya banyak sekali hal di pikiran mereka yang sangat membingungkan. Dalam hal ini tentunya orang tua sebagai role model untuk anak harus memberikan contoh atau pemahaman yang baik kepada anak-anak, supaya anak-anak juga mendapatkan satu informasi yang jelas, informasi yang benar, informasi yang tepat, sehingga anak tidak menjadi bingung. Selain anak-anak bingung, anak-anak juga perlu dilibatkan sebetulnya dalam berbagai aktivitas keluarga. Di dalam proses belajar pun di rumah mereka perlu didampingi oleh orang tua, sehingga mereka tidak merasa mereka sedang libur gitu. Karena masalah yang sering kali kita temui adalah anak merasa saat ini nih mereka sedang libur sekolah, karena mereka ada di rumah, tidak ada aturan yang kaku ketika mereka harus pergi jam 6 pagi ke sekolah, kemudian di sekolah disambut oleh guru dan sebagainya. Hal seperti itu tidak lagi ada terjadi. Jadi mereka bangun tidur mungkin masih pakai piyama, masih pakai baju tidur, mereka duduk di depan laptop kemudian mendengarkan proses belajar mengajar secara online, tapi mereka merasa tidak sekolah gitu. Jadi mereka merasa itu situasinya dalam situasi libur. Nah, disinilah kenapa belajar secara online seringkali membuat anak-anak usia SD menjadi kurang efektif. Nah, dalam hal ini poin penting adalah perlunya pendampingan dari orang tua untuk supaya anak mau diam duduk dengan manis mendengarkan apa yang disampaikan mungkin oleh guru-guru dan sekolah, dan orang tua siap untuk memberikan penjelasan ketika anak merasa bingung atau anak tidak tahu maksud dari penyampaian yang diberikan itu apa. Kira-kira seperti itu mungkin. Ya. Oke, tadi Ibu sebut soal peran orang tua ini sangat penting gitu ya. Mungkin kita mau bahas sedikit ya. Kalau misalnya memang para rekan-rekan umat yang lain, kalau anaknya udah ABG, bahkan udah besar, situasi ini cukup mudah dipahami Bu ya. Mungkin dari sudut pandang Ibu bisa kasih tips nih buat para orang tua, terutama orang tua yang punya anaknya katakanlah di bawah 5 tahun atau bahkan katakan usia SD gitu ya. Kayaknya penjelasan yang penting mengenai keadaan ini tuh menjadi pokok penting gitu ya. Kenapa kita harus ngalamin ini? Mungkin Bu boleh kasih contoh nih buat para orang tua. Sebaiknya penjelasannya model apa sih buat para anak-anak soal keadaan seperti ini? Saya berangkat dari kasus sehari-hari saja yang saya banyak temui ya. Mungkin ada orang tua yang mengeluh misalnya pada saya, aduh anak seharian di rumah tuh bikin saya bingung, terutama ibu-ibu tuh pagi tuh kan sibuk, mereka harus masak, mereka harus mikir hari ini tuh harus banyak hal yang dikerjakan. Nah sementara sekarang plus jadi guru lagi ya biasa anak-anak kan kalau pagi-pagi berangkat sekolah, ibu-ibu udah lebih santai gitu ya untuk memikirkan kesibukannya sendiri. Tapi sekarang justru anak-anak harus didampingi, artinya kan ada pengorbanan yang lebih dari orang tua saat pandemi ini. Nah, mungkin di sini diperlukan kerjasama antara ayah dan ibu, antara papahnya dan mamahnya. Jadi tidak hanya melulu anak itu tugas seorang ibu. Jadi di sini yang pertama para ayah nih ya. Kalau kerjasama jadi para ibu harus gitu ada ya. kerjasama. Kalau ibu-ibunya sibuk di dapur, berarti kan bapak-bapaknya yang harus siap mendampingi. Meskipun mungkin bapaknya juga, saya juga sibuk nih, harus work from home dan sebagainya. Tapi tetap aja kita berbagi waktu, kita saling mengisi sehingga semuanya tetap berjalan seperti itu. Nah, artinya kan apa? Di sini dibutuhkan satu sikap yang lebih sabar dari baik ibu maupun
maupun ayah. Jadi kedua orang tua harus memahami peran mereka itu sama pentingnya. Kemudian mereka juga harus sabar, sehingga lebih sabar dari biasanya, sehingga mereka tidak saling menyalahkan ketika anak misalnya mulai bosen, mulai tidak mau duduk dengan tenang. Nah, biasanya ibu dan ayah seringkali saling menyalahkan, gitu kan. Nah, mungkin nanti di yang berikutnya kita lihat bahwa orang tua ini dalam kondisi pandemi ini juga masalahnya banyak ya. Masalahnya banyak, jadi tidak melulu anak gitu ya. Mereka juga mungkin tiba-tiba harus kerja dari rumah, mereka tiba-tiba juga mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bingung juga saya harus ngapain, terus sampai kapan ini harus terjadi dan sebagainya, dan dampaknya besar. Terus terang yang paling terasa adalah ketika waktu di rumah bareng-barengnya itu tuh jadi hampir 24 jam. Yang tadinya mungkin pagi anak sekolah, ayah bekerja misalnya, mungkin ibu juga ada kesibukan yang lain. Sekarang semuanya ada di rumah, dari jam bangun pagi sampai mungkin mau tidur lagi semua ada di rumah, dan itu menjadi masalah. Menjadi masalah artinya ada hal sedikit dan mungkin tadi balik ke tips tadi Bu, kalau misalnya cara menjelaskan keadaan seperti itu harus seperti itu ke anak-anak, gimana baiknya Bu ya? Cara menjelaskan ke anak-anak ya. Gitu kan. Mungkin banyak orang tua juga bingung menjelaskannya apa sih sebenarnya keadaan seperti ini itu gitu. Ya. Jadi mungkin kita lihat usia anak berapa ya. Kalau misalnya anak usianya SD, mereka sebetulnya sudah bisa diberi pemahaman meskipun tidak harus yang terlalu mendalam ya. Tapi mereka bisa dijelaskan sebetulnya kenapa situasi ini terjadi, karena ini kan sebetulnya situasi global dan terjadi di eksternal, di luar diri kita, di luar keluarga kita, di luar mungkin di luar bangsa kita juga. Ini situasi global yang tidak bisa kita hindari. Jadi anak-anak harus paham dulu bahwa memang kondisi seperti ini harus kita alami. Nah, setelah kita jelaskan, baru kemudian kita lihat reaksi anak bagaimana. Kalau reaksinya mereka antusias, mungkin kita bisa jelaskan lebih jauh lagi misalnya. Tapi kalau mereka cuek-cuek, ada anak yang masa bodoh, yang penting saya happy gitu kan, yang penting saya bisa tetap di rumah enjoy, ya mungkin mereka tidak menjadi beban gitu. Tapi tetap aja ketika mereka diberikan tugas dan mereka mulai menolak dan sebagainya, kita tetap harus balikan lagi bahwa ini menjadi tugasmu sekarang, karena tadinya kamu harus sekolah, sekarang kamu sekolahnya di rumah. Jadi seolah-olah orang tua tuh betul-betul harus mendampingi, mungkin harus mencari ide-ide yang lebih kreatif bagaimana sih mendampingi anak supaya anak tidak bosan. Oke. Supaya orang tua juga jadi Bu ya, perannya kerja sama. Orang tua lebih berat jadinya ya. Nah, tapi ngomong kalau dalam keadaan kondisi pandemik begini Bu, rata-rata terhadap semuanya, maksudnya manusia pada umumnya tuh dampak psikologisnya apa sih Bu dari segi psikologi? Kebanyakan dari yang Ibu tahu buat semua, ya nggak cuma anak, orang tua, semua manula. Saya bicara dampak psikologis secara umum ya. Dampak psikologis sifatnya sangat personal. Artinya apa? Pada satu dan lain orang dampak psikologis tidak sama. Ya. Nah, hal ini tentunya dipengaruhi oleh satu, mungkin latar belakang seseorang itu berasal dari backgroundnya seperti apa. Kemudian mungkin dari karakter pribadi orangnya seperti apa. Ya, kemudian satu hal yang penting adalah toleransi stres, toleransi dalam menghadapi situasi menekan atau situasi tekanan satu dengan orang lain tidak sama. Contoh, ada orang yang misalnya di luar sana sudah ribut, kayaknya kita harus belanja nih banyak nih karena bakal jadi kerusuhan dan sebagainya. Mungkin ada orang yang tenang aja gitu. Tapi ada orang yang karena dia ketakutan berlebihan, dia betul-betul yang menghadapi merespon hal itu menjadi berlebihan dan sampai tidak masuk akal, misalnya sampai tidak logis lagi. Seperti itu. Oke. Dan bisa aja sampai ada kasus sampai stres dan gimana, ada aja dalam kondisi ini di pengalaman. Makanya di sisi lain
semua orang dituntut untuk merubah pola atau merubah rutinitas ya. Jadi biasanya saya misalnya keluar rumah, saya biasanya kalau nggak enak badan saya ke rumah sakit, kalau saya misalnya ada kebutuhan saya pergi ke supermarket belanja. Nah sekarang kayaknya semua orang bisa melakukan itu, tapi ada ketakutan gitu. Dampak psikologis, aduh kalau keluar tuh saya harus pakai masker, saya harus pakai topi, saya harus pakai APD mungkin supaya saya nggak ketularan virus, supaya katanya ada lagi sekarang yang orang tanpa gejala, bisa aja nih saya deket-deket Irwan, ternyata Irwan nih membawa virus misalnya. Nah contohnya seperti itu ya, jadi orang tuh kayak ketakutan berlebihan sampai tidak logis lagi gitu kadang-kadang, sehingga ketika kita menghadapi orang lain, kita jadi curiga berlebihan, seperti itu. Nah, jadi respon individu terhadap situasi pandemik ini bisa macam-macam. Yang pasti ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Dalam konteks berhasil itu, dia bisa langsung menyesuaikan diri. Dia mudah menyesuaikan diri, artinya dia bisa menerima keadaan ini, gitu. Bahwa pemerintah tiap hari mengumumkan di TV ini akan berlangsung sekian lama, mungkin kita Agustus baru bisa mulai lagi dan sebagainya. Ada yang bisa gitu menerima itu, ya udahlah kondisinya seperti itu. Ada yang sulit menyesuaikan diri. Jadi berita itu menjadi sangat mengancam buat dia. Ada ancaman, aduh gimana ya, kok jadi begini ya, terus dia perlu waktu lama untuk terus merenungkan ini, untuk akhirnya dia menarik diri, akhirnya dia jadi bertingkah laku yang tidak logis lagi, dan yang seperti tadi saya bilang, mungkin dia juga di rumah jadi melakukan hal-hal yang tidak biasa dia lakukan gitu. Nah, ekstrimnya yang tidak bisa menyesuaikan diri sama sekali mungkin larinya ke depresi. Depresi di sini udah apa bedanya dengan yang tadi perlu waktu? Perlu waktu dia masih tidak merugikan lingkungan. Tapi kalau depresi kadang-kadang lingkungan sudah terganggu gitu. Ya. Jadi lingkungan sudah terganggu. Jadi artinya apapun yang dia lakukan mungkin bikin orang di rumah jadi kesal gitu. Soalnya nggak masuk akal. Tapi misalnya dia tidak mau makan, dia misalnya nggak bisa tidur, dia misalnya perlu ke dokter tiap hari, misalnya mengeluh ini, mengeluh itu, pokoknya udah mengganggu orang di sekitar ya, gitu, ya. Membuat orang lain harus melayani dia misalnya karena dia saking takutnya gitu, seperti itu. Dan katanya bahkan ada yang bilang kalau orang depresi banyak pikiran, walaupun belum sampai depresi, itu jadi menurunkan daya tahan tubuh gitu ya. Itu pasti ya, gitu ya. Karena orang depresi itu kan pasti dia juga susah tidur, ya kan? Dia susah tidur. Terus kadang-kadang kalau udah depresi mungkin dia juga ada bayangan-bayangan yang sebetulnya tidak harus seperti itu, tapi itu terjadi pada diri dia. Mimpi-mimpi yang tiap malam datang dan mungkin menakutkan untuk dia, sehingga dia juga harus merasa dirinya harus selalu waspada, siap siaga. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat orang ketakutan berlebihan, seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, tadi kita sudah dengarkan dari Bu Marcella secara ilmiahnya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin tapi yang paling penting kita sepakat bahwa kita menyaksikan ini tujuannya justru bukan bikin takut Bu ya, tapi kita mau cari solusi sesuatu supaya kita semua bisa menghadapi ini, tentunya tadi yang seperti Ibu bilang ya, bisa merespon dengan baik dan positif. Nah, maka terakhir nih Bu, kita minta tipsnya nih. Sekarang bagaimana kita sebagai umat, terutama tips walaupun dari sisi sudut pandang psikologi, juga sebagai umat Katolik tentunya, tips menghadapi ini baiknya seperti apa nih Bu, kalau gitu Bu? Ya, jadi tips yang harus diperhatikan oleh kita dalam situasi COVID ini adalah yang pertama, kita harus menyaring setiap informasi secara tepat dan bijak. Jadi tidak semua informasi yang kita terima itu langsung kita telan dan kita jadikan sesuatu yang terus mengganggu pikiran kita. Ya, yang pertama menyaring setiap informasi, kemudian mencoba memahami situasi yang terjadi saat ini. Ya, jadi ada orang yang nggak paham, tapi memberikan komentar-komentar yang mungkin membuat orang lain menjadi takut, menjadi khawatir berlebihan dan sebagainya. Jadi kita coba pahami dulu situasi seperti ini tuh apa. Kemudian
kalau kita menghadapi masalah, baik masalah itu dengan anak-anak, dengan keluarga, atau dengan pasangan kita, mungkin kita juga mencoba mengenali masalah yang menjadi sumber masalah tersebut, sehingga memunculkan situasi yang tidak nyaman itu apa sebetulnya. Apakah karena sayanya yang lagi penuh kekhawatiran, apakah pasangan saya mungkin yang sedang banyak masalah di tempat pekerjaannya sehingga itu mengganggu dan membuat relasi dalam keluarga menjadi tidak baik. Nah, kemudian juga ketika kita merasa tidak bisa mengatasi lagi masalah kita coba menjauh atau melupakan sejenak. Bukan menghindari, tapi kita coba melupakan sejenak untuk kita merenungkan atau kita menurunkan tension kita gitu, menurunkan tekanan-tekanan yang kita rasakan. Nah, setelah itu mungkin perlu pengalihan. Kita coba alihkan kegiatan kita pada hal-hal yang positif, sesuai dengan minat kita, sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin itu akan lebih positif larinya. Nah, 3 poin terakhir adalah hal yang benar-benar perlu dilakukan kalau menurut saya. Yang pertama adalah berdamai dengan situasi. Artinya kita berkompromi, belajar menerima situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kalau kita tidak berdamai, artinya terus-menerus kita akan dihadapkan pada situasi konflik atau kesenjangan yang cukup tinggi, dan itu berbahaya untuk untuk kesehatan mental kita. Kemudian langkah mitigasi. Langkah mitigasi itu apa? Membuat diri kita sehat agar pikiran kita lebih terbuka. Kalau kita tidak sehat, kita juga akan terjerat pada pikiran-pikiran atau mindset-mindset yang terus-menerus membuat kita jadi semakin terpuruk. Ya. Contohnya apa? Kita berolahraga misalnya, kemudian mungkin juga kita melakukan hal-hal yang tadi yang kita sukai, kita minati, sehingga kita tidak terasa waktu itu berjalan begitu. Artinya kita menyeimbangkan lah antara fisik kita, antara psikis kita, mental kita, dan spiritual tentunya. Ya, jadi di poin yang terakhir adalah kita harus refleksi. Artinya kita introspeksi diri kita, melihat masalah secara objektif. Ini meliputi apa aja? Kita tetap beraktivitas, tapi meski harus di rumah. Kemudian kita berpikir positif, berusaha menghadapi dan tidak menghindari masalah. Jadi kalau ada masalah jangan dihindari, tapi kita hadapi. Dan yang penting adalah kita tetap berdoa dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan demikian kita akan lebih bisa tenang. Dan kalau memang semua itu sudah kita lakukan dan saya masih merasa berat, cobalah berbagi dengan orang lain di sekitar kita. Orang lain yang mungkin bisa kita percayai, orang lain yang bisa membuat kita lebih lega. Tidak ada salahnya kita sharing seperti itu. Mungkin itu ya Irwan yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan kepada teman-teman di paroki kita. Thank you nih Bu Marcella. Jadi tadi poin yang terakhir ya, tetap beraktivitas, pikiran positif, dan tetap berdoa ya. Kalau itu kurang, boleh mulai bersharing gitu ya. Sharing, ya. Oke. Nah, rekan-rekan semuanya, tadi tips yang sangat menarik dari Bu Marcella, dan kita yakin kalau setiap dari kita belajar dan berusaha menjalankan itu, tentunya nggak akan saling ganggu situasi Bu ya. Dan di rumah pun situasinya jadi nyaman gitu ya. Dan itulah kondisi itulah yang kita harapkan tentunya buat menghadapi ini gitu ya. Betul. Oke, Bu Marcella mungkin ada ucapan terakhir buat rekan-rekan paroki sebelum kita tutup? Ya, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu dan rekan muda sekalian, saya berharap sedikit sharing dari saya bisa membuat atau memberikan sedikit kelegaan supaya di dalam situasi pandemi ini kita tidak melulu di rumah dengan aktivitas yang sama, tapi kita juga mungkin bisa ketemu meskipun melalui online seperti ini, tapi kita bisa berbagi seperti itu. Ya, mudah-mudahan Pastor Thomas, Pastor Dedi juga lebih siap ketika umatnya mempunyai masalah dan datang kepada mereka untuk bisa menenangkan ya Pastor, seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you sekali lagi Bu Marcella. Sama-sama. Sehat terus. Salam Terima buat semua kasih. keluarganya. Dan juga untuk semua
saudara-saudara seiman di Gabriel. Berikut bincang-bincang kita sekilas soal menghadapi kondisi pandemik ini. Dan hopefully Anda tetap jaga kesehatan, tetap aktivitas. Terima kasih juga buat teman-teman Komsos di Gabriel. Ya, harapannya acara seperti ini mungkin dengan topik-topik lain Bu ya, kita akan adakan terus buat tetap menyapa para umatnya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Saya Irwan, pamit. God bless you all. Thank you. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Marcella sebagai pembicara yang berbagi hal-hal positif dengan kita semua, dan juga untuk host kita Pak Irawan. Semoga diberi berkat dan selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Dan juga untuk umat Santo Gabriel, tetaplah bertekun dalam hidup, dalam kasih, dalam pengharapan, dan dalam doa. Tuhan memberkati.